Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dahulu di zaman Rasulullah, di suatu desa yang jauh dari kota Madinah, ada seorang pemuda gembala menjumpai serigala yang bisa bicara layaknya manusia. Kisah ini berawal saat si gembala sedang mengembalakan ratusan domba di sebuah padang rumput yang luas. Domba-domba tersebut bukanlah miliknya, melainkan kepunyaan sang majikan yang diamanatkan kepadanya. Karena cuacanya yang cukup panas, si gembala berniat duduk istirahat sambil mengamati domba ternak gembalaannya. Tanpa ia sadari, ternyata ada seekor serigala yang sedari tadi mengintai domba-domba tersebut. Ketika salah satu domba terpisah dari rombongan, sang serigala langsung menerkamnya. Ia pun berlari membawa kabur domba buruannya. Namun karena domba yang diterkamnya besar dan gemuk, membuat sang serigala agak kerepotan. Hingga akhirnya aksinya ini ketahuan oleh si pemuda gembala. Si pemuda gembala segera mengejar serigala tadi dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat. Si gembala juga menarik paksa domba yang ada dalam terkaman sang serigala. Di saat itulah tiba-tiba keajaiban terjadi. Sang serigala berkata kepada si gembala layaknya manusia, "Mengapa engkau begitu zalim? Allah telah menetapkan domba itu sebagai rizkiku untuk hari ini. Tapi mengapa engkau merebutnya dariku?" Betapa terkejutnya si gembala ketika mendengar serigala itu bertutur kata kepadanya. "Kamu bisa bicara?" tanya si gembala merasa takjub. "Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala yang bisa berbicara," ujar sang serigala. "Apa itu?" tanya si gembala penasaran. "Di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk sekalian alam. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam," tutur sang serigala. Keesokan harinya gembala itu bertekad pergi ke Madinah untuk menjumpai langsung sosok Muhammad yang diceritakan serigala tadi. Perjalanan yang panjang dan memakan waktu lama tak menyurutkan niatnya untuk berjumpa dengan Muhammad. Meskipun panasnya sinar matahari sangat menyengat, ia tetap semangat menempuh perjalanan. Akhirnya sampailah dia di Madinah. Sesudah bertanya pada sejumlah warga setempat, gembala ini tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, si pemuda gembala berkesempatan bertemu Rasulullah. Kepada beliau, dia pun menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Rasulullah membenarkan kisah gembala tersebut. Artinya, beliau tidak heran ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk tanda kian dekatnya hari akhir. Kemudian Rasulullah bersabda kepada si pemuda gembala, "Yang demikian itu adalah salah satu tanda kiamat." Kisah ini termaktub dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta Imam Ahmad. Pakar tafsir yang bernama Ibnu Katsir menilai kalau hadis ini sanadnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja ulah Abu Jahil ini. Ia tak henti-hentinya memusuhi Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng. Lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan lonceng tersebut, bila ada orang yang hendak bertamu, tak perlu lagi mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. "Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer," gerutu Abu Jahil.
Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahil, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil bertambah emosi. "Dasar tukang pamer," balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benak Abu Jahil niat untuk berbuat jahat. "Akan aku curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan, biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahil. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil naik ke teras rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi, saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tak mau menyerah. Malam berikutnya, ia mencoba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini, ia lebih berhati-hati dari malam sebelumnya. Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya, Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahil? Tumben main kemari," tanya Abu Nawas. "Aku mau tanya sesuatu, barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. "Itu sih gampang. Saat kamu akan mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Betul juga kata Abu Nawas. Kenapa tidak terpikirkan olehku?" ujar Abu Jahil dalam hati. "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi. Sesuai saran Abu Nawas, Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. "Akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahil terkejut, apalagi ketika ia menoleh ke belakang. Ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun, batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil.
"Ngapain kamu mencuri lonceng saya?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil. "Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telinga saya kan tidak ditutup dengan kapas," teriak Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas. Dia telah mempermainkan aku," gerutu Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Suatu kali, Baginda Raja kedatangan 2 orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. "Kalian tahu tidak, saya mempunyai prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajurit saya," ujar raja pertama. Baginda raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama, "Memangnya prajurit Anda sehebat apa?" Raja pertama menjawab, "Prajurit saya, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar dan dia berhasil selamat." "Oh, kalau cuma itu sih, prajurit saya juga tidak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa, di mana ke-8 ekor singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 ekor singa tersebut mati mengenaskan," balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan Baginda Raja? Apakah Baginda Raja punya prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras, jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda sosok Abu Nawas. "Saya punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang," jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. "Betulkah? Siapa dia?" tanya mereka berdua penasaran. "Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya saya akan panggil dia kemari," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima 2 tamu raja dari negeri tetangga. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah memanggil saya? Padahal Paduka sedang menerima tamu kehormatan," ucap Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari," balas Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu dan kamu tidak boleh menolak perintah saya," tugas Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka," sahut Abu Nawas. "Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Saat ini juga saya perintahkan kamu terjun dari menara istana," titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. "Apa saya tidak salah dengar Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar," jawab Baginda Raja. "Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana tingginya 50 meter.
"Dasar raja tidak punya otak," ujar Abu Nawas dengan nada sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan ruangan istana. "Kalian lihat sendiri kan?" ucap Baginda Raja kepada dua tamunya. "Apakah di antara kalian berdua ada rakyat kalian yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyat saya saja yang berani, dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat bulan puasa, seperti biasa sehabis sholat Isya, Abu Nawas mengerjakan sholat tarawih bersama para jamaah di masjid. Sepulangnya dari sholat tarawih, ia berjalan melintasi sebuah sumur. Iseng-iseng Abu Nawas melongo ke dalam sumur itu. Saat ia menatap air sumur, ia melihat ada bulan di sana. "Kenapa bulannya di bawah? Aku harus menyelamatkannya. Jika tidak, ia tidak akan pernah beranjak dan bulan puasa tidak akan pernah berakhir," pikir Abu Nawas. Akhirnya ia mendapatkan seutas tali yang cukup panjang. Tali tersebut lalu ia julurkan masuk ke dalam sumur. Kemudian Abu Nawas berteriak kepada sang rembulan, "Pegang kuat-kuat ya, teruslah bersinar." Namun naas, saat Abu Nawas menarik talinya, ternyata tali tersebut terjerat sebuah batu besar di dalam sumur. Karena saking beratnya batu tersebut, tali yang ditarik Abu Nawas langsung putus. Ia pun jatuh terpelanting ke tanah dengan posisi tubuh terlentang. Sejenak Abu Nawas tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, ia membuka matanya memandang ke atas. Ia melihat sang rembulan sudah berada di atas langit. "Akhirnya aku bisa menyelamatkanmu. Untung saja aku datang," ucap Abu Nawas kegirangan. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama, ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya," teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei,
"Bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas, Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu," ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan padaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Namun meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan. Dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya,
Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama. Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar. Yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Cerita selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah. "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya, aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ. Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget. Ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja.
Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.